Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ajeng Afifuddin dengan NIM 2005120404, program studi S1 Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer. Standarisasi. Standarisasi merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. OSI atau Open System Interconnection memiliki 7 model layer, antara lain Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Untuk lebih lengkapnya tentang apa itu 7 model layer akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna atau lebih dikenal dengan end user dengan aplikasi yang bekerja dengan menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Presentation layer. Presentation layer mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenskripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, MSB, RTP, dan lain-lain. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data, sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket data yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Contoh protokol yang berada pada transport layer adalah TCP dan UDP. Network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui Internet Working dengan menggunakan bantuan router dan switch. Contoh protokol yang berada pada network layer adalah IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Data link layer. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flag control, pengelamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau Media Access Control Address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat dibagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan Media Access Control atau MAC dan lapisan Logical Link Control atau LLC. Contoh protokol yang berada pada data link layer adalah TCP dan SLIP. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel ataupun juga perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tiap layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Pada layer ini tidak mempunyai protokol spesifik, karena layer ini hanya mengirimkan bit data, TCP/IP, atau
Transmission Control Protocol or Internet Protocol adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. TCP/IP memiliki 4 model layer, antara lain Application Layer, Transport Layer, Network Layer, dan Network Access Layer. Penjelasan singkat mengenai 4 model layer TCP/IP akan dibahas pada slide selanjutnya. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung pengguna. Jika kita analogikan pada layer ini, contohnya adalah aplikasi yang Anda gunakan ketika bermain komputer. Pada tahap yang satu ini, aplikasi yang Anda jalankan mempengaruhi jenis protokol lanjutan yang akan digunakan. Misalnya, jika Anda membuka sebuah web browser, maka komputer akan segera otomatis menjalankan protokol HTTP. Lain halnya jika Anda ingin mengirim file, maka protokol yang akan digunakan adalah FTP atau File Transfer Protocol. Selanjutnya ada lapisan transport yang berfungsi untuk menjembatani transportasi pemindahan data antar komputer. Lapisan yang satu ini berada setingkat di atas lapisan application. Pada layer ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Protokol ini memiliki keunggulannya masing-masing. Pada protokol TCP, ibaratnya adalah menaiki sebuah mobil. Walaupun jalannya tidak terlalu cepat serta tidak bisa membalap, protokol TCP menjamin keamanan data yang dikirim 100%. Namun, berbeda dengan paket UDP, analoginya seperti menaiki sebuah motor. Memang kecepatannya tak terkalahkan. Namun, protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan seutuhnya penuh ketika sampai di tujuan. Oleh karena itu, protokol UDP digunakan untuk transfer data yang tidak akan korup ketika hilang beberapa persen bagiannya. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Pada layer network terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang akan dilalui. Setelah paket terpecah menjadi bagian-bagian kecil, mereka akan mengalami proses enkapsulasi atau pembungkusan. Setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket yang akan dikirim. Pada lapisan terakhir, protokol TCP/IP memiliki kontak langsung dengan hardware komputer. Dengan transmisi khusus, komputer memiliki kemampuan untuk mengirimkan paket data pada lapisan network melalui media kabel bertembaga atau fiber optik, ataupun secara nirkabel atau wireless. UDP merupakan akronim dari User Data Protocol, yang masih bagian dari Internet Protocol. UDP digunakan untuk komunikasi sederhana semacam DNS atau Domain Name System, NTP atau Network Time Protocol, DHCP atau Dynamic Host Configuration, dan RIP. Persamaan OSI dan TCP/IP. Persamaan yang pertama yaitu menggunakan model layer. Masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. Lalu persamaan yang kedua yaitu memiliki application layer. Memiliki application layer, meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut, baik OSI layer maupun TCP/IP layer. Lalu persamaan yang ketiga, memiliki transport dan network layer. Masing-masing memiliki transport dan internet atau network layer, baik itu OSI maupun TCP/IP. Persamaan yang keempat, pengiriman paket data secara packet switch. Masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara packet switch dalam mencapai alamat tujuannya. Packet switch adalah metode pengiriman paket data di mana paket data dapat menempuh jalur atau path yang berbeda-beda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama, bukan circuit switching, atau teknologi circuit switching digunakan pada analog telepon. Perbedaan OSI dan TCP/IP. Perbedaan pertama yaitu jumlah model layer. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu Application, Presentation, dan Session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya satu layer, yaitu Application Layer. Perbedaan yang kedua, proses komunikasi data. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer, yaitu data link dan physical layer. Sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Perbedaan yang ketiga, penjelasan data. Dalam OSI layer memiliki 7 layer.
dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. Perbedaan yang keempat, tingkat kepopuleran. TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. Lalu perbedaan yang terakhir yaitu tentang pengembangan model. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan. Untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Perbedaan UDP dan TCP. Perbedaan yang pertama yaitu masalah karakteristik dan operasional. Memutuskan menggunakan UDP artinya Anda sudah harus mempersiapkan diri untuk menerima karakteristik operasionalnya yang tanpa koneksi, sehingga pesan-pesan yang ingin ditransfer oleh protokol ini bisa ditransfer begitu saja tanpa perlu mempertimbangkan hubungan konektivitas antar host-host. Kebalikan dari ODP, TCP justru berorientasi pada sambungan. Sebelum data ditransfer oleh TCP, protokol ini akan melakukan sesi koneksi. Apabila sambungan tidak berjalan dengan lancar, otomatis TCP tidak bisa diandalkan untuk mengirimkan pesan sesuai kebutuhan. Lalu, perbedaan yang kedua mengenai sistem transfer data. Perbedaan ODP dan TCP lainnya tampak pada cara mengirimkan data. ODP bekerja secara tidak berurutan, sehingga file yang dikirim secara bersama tidak bisa diprediksi kapan yang sampai pertama kali. Sementara itu, TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misalnya Anda ingin mengirimkan file A sampai Z, sistem TCP memungkinkan Anda menerima file A sampai Z secara berurutan. Anda tidak perlu merasa khawatir akan kesulitan mengelola data. Perbedaan yang ketiga yaitu kecepatan dan keandalan. Apabila bicara tentang TCP, kita selalu menyebutnya sebagai protokol yang andal, karena TCP memiliki sistem unik yang memungkinkan pesan sampai secara utuh meskipun di tengah-tengah hubungan server terputus. Anda yang suka mengirim data untuk kebutuhan pribadi atau bisnis, tidak perlu khawatir penerima dapat mendapatkan data yang rusak. TCP akan segera meminta bagian data yang terputus sehingga semua data tersambung dan menjadi single data yang valid. TCP memang berkaitan erat dengan keandalan, tapi UDP berkonotasi pada kecepatan. Tandanya Anda mungkin akan merasa kecewa ketika mencoba mengirimkan data. Data yang dikirim tidak bisa dipastikan sudah terkirim dengan utuh atau tidak. Itulah mengapa banyak pengguna ODP yang mengeluh dengan data korup setelah dicek dan dibuka. Perbedaan keempat yaitu mengenai port. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya adalah penggunaan port. Saat menggunakan TCP, para pengguna akan menerima port dengan 16 bit dan semuanya adalah bilangan bulat. Masing-masing port memiliki angka yang berbeda dan unik. Berbeda dengan TCP, port yang digunakan pada UDP diklarifikasikan pada 3 jenis, di mana pengguna bisa memilih untuk menekan port tipe apa saja, entah itu port terdaftar, port terkenal, ataupun port ephemeral. Masing-masing port tentunya memiliki karakter angka yang berbeda dan sangat unik. Perbedaan yang terakhir yaitu mengenai kemudahan dalam menggunakan. Beberapa orang mungkin sangat terobsesi dengan UDP, tetapi tidak sedikit pula yang lebih nyaman menggunakan TCP. Dari segi kemudahan user, pada dasarnya TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan. TCP memiliki karakter unik yang mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirimkan data. Berbanding terbalik dengan TCP, UDP justru memberikan pekerjaan baru lagi penggunanya, karena sewaktu data yang ditransfer tidak terkirim semuanya, pengguna harus mencari sendiri di mana keluarannya. Akan mudah jika data yang dikirimkan jumlahnya sedikit. Coba bayangkan, jika Anda mengirimkan puluhan atau ratusan data, membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan kesalahannya.